Berduka cita ya, turut sedih juga ada kasus dokter muda yang sampai seperti itu. Maksudnya kan mereka di sana itu mereka berjuang juga. Jadi untuk mendapatkan gelar dokternya gitu, untuk mendapatkan izin prakteknya mereka sampai ke pedalaman-pedalaman gitu. Terus mereka juga berjuang di pedalaman-pedalaman itu. Ya sedih aja sih itu bisa sampai seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang jadi pertanyaan juga karena mungkin kayak agak takut ya gitu karena kan kalau di daerah itu kan transportasinya kan kurang, kayak ini kan masalah transportasi jadi telat penanganannya gitu kan, jadi ya agak takut sih sebenarnya untuk melewati kayak gitu, tapi ya mau nggak mau karena kita calon dokter jadi harus. Karena dari awal kan memang sudah risiko kita ya, sebagai kalau mau jadi dokter siap nggak siap juga tetap harus siap, meskipun memang tugas kita tuh pertama-tama tuh harus mengabdi ke orang-orang yang di pedalaman, jadi kita harus siap meskipun apapun itu harus siap karena itu untuk mendapatkan gelar kita juga sebagai dokter. Ya harapannya ya kalaupun ditugaskan ke daerah nggak cuma dokternya aja yang dikirim tapi juga fasilitasnya diperbaiki. Jadi dokternya selain juga dokter kan memang sudah harus menjaga kesehatannya juga, tapi kan nggak ada yang tahu kalau misalnya penyakit kayak gitu. Jadi harapan saya untuk Menkes dan Presiden mungkin ya lebih diperhatikan keselamatan dokternya, terutama yang di daerah karena mungkin terpencil dan sulit mendapatkan bantuan. Lebih diperhatikan kesejahteraan, keselamatan, dan mungkin fasilitas untuk dokter untuk di daerah. Oh ya, tentu saja. Kami sebagai dokter selalu siap untuk mengabdi, ditempatkan dimanapun. Walaupun sebelumnya kami sudah bertempatkan yang jauh, seperti di Papua ataupun di daerah-daerah terpencil lainnya. Kami tetap akan mengabdi buat masyarakat. Talk to iNews masih membahas tentang nasib dokter muda di daerah terpencil. Dan setelah sebelumnya saya bersama dengan Dr. Zainal Abidin, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, ada Ibu Oki Asokawati dari Komisi 9 DPR, sekarang juga sudah bergabung Bapak Ahmad Subagio dari Kementerian Kesehatan. Tadi kita sudah bahas bersama, Ibu Oki menyatakan bahwa memang perlu SOP yang lebih rinci, terutama ketika ada persoalan-persoalan darurat seperti ini terhadap dokter intensif yang bertugas seperti almarhum Dr. Andra. Jadi Komite Internship Dokter Indonesia ini mungkin lebih bisa menyempurnakan SOP-nya. Mungkin itu masukan yang cukup berarti, Pak Ahmad Subagio. Iya, betul Pak. Jadi masalah intensif ini memang masih dalam perbaikan-perbaikan, karena intensif ini sebetulnya amanat dari Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang baru muncul di tahun 2013. Maksud kami yang baru dilaksanakan itu sekitar 2010 awal ya Pak Zainal ya dulu. Itu mula-mula itu yang melaksanakan di UNAN. Dulu peserta intensif itu hanya dikit, hanya sekitar 140-an seperti itu. Nah, setelah Fakultas Kedokteran itu sudah merubah sistem pendidikannya itu dengan mengikuti intensif, nah sekarang ribuan. Satu tahun itu rata-rata 7.500. Nah, tapi tahun ini kita harus menanggung tahun lalu yang sempat tersendat karena tidak mendapat STR itu jadi 9.000-an kami berangkatkan. 9.000? Iya. Dalam satu tahun kemarin? Dalam satu tahun 2015. Artinya sebetulnya banyak yang bisa katakanlah menjadi manfaat dari program tersebut. 9.000 dokter mungkin ke 9.000 daerah terpencil. Atau paling tidak ke daerah. Iya, dibagi satu kelompok itu antara 7 sampai 14 satu rumah sakit. Satu rumah sakit. Umumnya di daerah? Rata-rata di rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Tapi ada di rumah sakit TNI Polri, ada di rumah sakit swasta beberapa juga. Tadi Dr. Zainal mengatakan bahwa sebetulnya pesertanya bisa memilih lokasi yang mereka cocok. Jadi mungkin tidak harus daerah terpencil atau ada obligasi, ada semacam kewajiban di daerah-daerah terpencil juga. Jadi sistemnya memang online, karena pada waktu kami dulu manual sempatlah diperiksa kejaksaan ya, karena takut ada permainan-permainan. Oleh karena itu sejak akhir tahun 2014 sistemnya online, peserta membeli sendiri lokasi yang itu. Jadi tapi akhirnya berebut gitu ya. Iya, semuanya pengen lokasi yang dekat dengan perkotaan. Lalu mengaturnya bagaimana?
Ya dengan sistem online itu otomatis yang siapa cepat dia mendapatkan yang mungkin yang diinginkan. Apa benefit yang didapat oleh dokter intensif ini? Intensif itu merupakan jadi pendidikan kedokteran itu mereka sudah diberi kompetensi, lulus terus dilantik sebagai dokter. Yeah. Nah di sini disediakan wahana intensif untuk pemantapan mutu daripada profesi tersebut. Jadi pendidikan dokter itu dibikin kompeten, tetapi kompetensinya tuh sebagian itu pakai mannequin atau boneka gitu, umpama bagaimana cara menolong orang kalau lagi gawat darurat, terus bagaimana. Nah setelah itu diuji kompetensi dan itu dilakukan oleh IDI bersama-sama asosiasi pendidikan ya Pak ya, institusi pendidikan. Nah artinya yang mengikuti program intensif ini sarjana kedokteran kah atau memang sudah berprofesi dokter? Sudah disebut dokter, tetapi dokter. dia harus menjalankan intensif selama 1 tahun, nanti baru dia mendapat tanda registrasi yang definitif. Ya. Sebetulnya program yang cukup baik Bu Oki ya. Sebetulnya bagus karena ya setelah dokter itu disumpah kemudian mendapat sebutan dokter dan lulus begitu ya, maka dia harus 1 tahun menjalani program intensif dengan maksud adalah pemahiran bagi kompetensi yang dia sudah dapatkan selama mengikuti pendidikan. Hanya saja ketika dia mengikuti intensif itu di lokasi-lokasi yang terluar, terpencil dan terdalam, yang tadi saya evaluasi, satu perlu adanya protokol evakuasi darurat, itu yang pertama. Yang kedua juga perlu diperhatikan tempatnya mereka melakukan internship. Karena tempatnya itu, rumah sakitnya itu menurut saya harus rumah sakit tertentu. Paling tidak adalah tipe C. Tipe C itu... Jadi puskesmas harusnya tidak masuk? Masuk, karena dalam setahun mereka internship itu 8 bulan itu di rumah sakit, 4 bulan di puskesmas, jadi masuk. Tapi maksud saya yang hendak saya soroti adalah kadang-kadang Mas Hardi, tempat di mana mereka ikut internship itu rumah sakitnya tidak memadai. Dokter pembimbingnya juga adalah dokter umum, harus ada dokter pembimbing karena mereka sedang pemahiran begitu ya. Dokter pembimbingnya pun juga kadang-kadang tidak qualified begitu. Sehingga menurut saya rumah sakit dan daerah-daerah yang mau dijadikan tempat intensif ini itu juga harus dievaluasi lagi. Begitu, karena tadi kalau memang daerahnya rumah sakitnya tidak memenuhi, harusnya jangan dipasang di online bahwa itu bisa sebagai untuk internship. Kenapa? Karena mereka ini kan belum jadi dokter beneran begitu ya. Persis. Secara mental Saya kemampuan ingin mereka ke masih Dr. lemah. Zena dulu kalau seperti itu. Jadi mungkin sedikit banyak harusnya IDI menyuarakan apa yang dikemukakan oleh Ibu Oki barusan dong. Ya, oke. Saya kira apa yang disampaikan Ibu Oki merupakan kritik bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan. Kalau saya sendiri sebagai ketua IDI ada banyak hal yang saya soroti dari pertama. Coba kita mulai saja misalnya dari penempatan dokter intensif. Dokter intensif itu bukan dimaksudkan untuk mengisi kekosongan dokter, karena tujuannya adalah pemahiran. Sehingga kalau kita menempatkan dokter, maka kasus-kasus untuk pemahiran di situ itu harus tercukupi. Jangan sampai kita tempatkan tapi tidak ada kasus untuk pemahiran mereka. Jadi apa akhirnya yang tidak dialami mahir-mahir Dokter juga. Andra almarhum sepertinya tidak sesuai juga untuk pemahiran. Saya belum tahu itu. Kemudian kalau melihat rumah sakit yang ada di kalau ditempatkan di puskesmas misalnya, maka di puskesmas itu harus ada dokter senior yang sudah terlatih untuk melakukan pendampingan. Kendati dokter umum. Ya kendati umum, dokter umum. Kalau tidak ada berarti dia ditugaskan untuk mengisi kekosongan dokter, dan itu bukan dimaksudkan, bukan itu yang menjadi tujuan internship kita. Jadi poin utama tujuan internship adalah pemahiran dari seorang yang lulus dari sarjana kedokteran menjadi dokter yang mahir. Jadi cerita mahir itu orang itu sudah kompeten mengerjakan, tapi kalau mahir tutup mata pun dia bisa menyelesaikannya. Dr. Itu mahir. Subagio, mungkin pemerintah yang kena tudik. Sepertinya pemerintah yang seolah-olah memanfaatkan program pemahiran ini untuk mengisi kekosongan dokter. Jadi sebenarnya penempatan itu sudah dilakukan penilaian oleh Komite Intensif Dokter Indonesia. Sehingga harus dilihat cukup tidak pasiennya, karena mereka harus memenuhi semacam logbook untuk supaya 1 tahun itu dia bisa punya pengalaman untuk beberapa yang sudah ditentukan. Nah,
bahwa pada akhirnya ada beberapa rumah sakit yang tidak seolah-olah tidak tadi memenuhi seperti dikatakan oleh Ibu Oki itu. Nah itu memang kita memang harus lakukan evaluasi dan ada beberapa yang sudah kami alihkan ya. Contohnya dulu ada rumah sakit jiwa waktu zaman sebelum BPJS itu pasiennya banyak. Ya. Karena dibolehkan melayani pasien umum. Tapi setelah BPJS, dia jiwa harus hanya melayani jiwa. Akhirnya pasien umumnya kurang. Nah, itu yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan wahana untuk intensif. Tapi sebentar, singkat saja dulu mungkin Ibu Oki. Banyak nggak rumah sakit yang sebenarnya tidak layak untuk program pemahiran, tapi ternyata digunakan dalam program intensif ini? Iya, Banyak tidak? Iya, saya tidak tahu statistiknya, tapi yang kami jumpai begitu kalau kami kunjungan kerja ke daerah-daerah, itu memang rumah sakit sekarang tuh berlomba-lomba hendak meningkatkan tipenya. Dari tipe D pengen jadi C. Sementara secara supply untuk melakukan peningkatan tipe itu kita Kementerian Kesehatan sendiri dan pemerintah mengalami kesulitan untuk memenuhinya begitu. Artinya upaya meningkatkan tipe itu pun sebetulnya lebih diupayakan untuk kepentingan budgeting dan lain sebagainya, bukan semata-mata dia sudah memenuhi syarat. Oke, kita tahan dulu sejenak. Sementara ini kita akan sambung lagi perbincangan usai pariwara. Pemirsa, tetaplah di Talk to iNews.